umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Saya difitnahkan, diadu domba dengan umat Muslim. Bahkan mungkin mereka bisa perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ulasan Dakwah Channel yang akan mengajak teman-teman semua untuk menonton video daripada kesaksian salah satu pendeta terkemuka, yaitu Yakub Sulistyo, yang merupakan akademisi S3 teolog. Jadi beliau ini mengatakan umat Nasrani keliru dengan penggunaan kata Allah yang ada di Bible mereka. Sampai-sampai beliau difitnahkan dan diadu domba dengan umat Muslim. Namun tak tinggal diam, Bang Zuma sebagai akademisi juga ikut menyerukan masalah ini. Bagaimana dan apa saja kesaksian mereka? Yuk kita simak baik-baik video berikut ini. Sebetulnya sudah cukup lama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini, ya, sekitar tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami, yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Namun dalam hal ini, terus terang, saya pada saat itu memang berada di bawah sebuah sinode yang tentu saja kalau saya menyampaikan akan bermasalah. Dan ternyata memang benar, saya mengalami masalah yang besar. Sehingga saya terpaksa harus di-kick out dari sinode kami sebelumnya. Kemudian pada saat itu saya difitnahkan, diadu domba dengan umat Muslim, seolah-olah saya membuang Allah begitu. Dan itu sempat heboh. Saya dipecat tanggal 17 Agustus tahun 2001 pada saat itu. Namun karena saya menyuarakan kebenaran, di mana saya sebelumnya adalah seorang pengusaha, ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani full time, saya berjanji bahwa saya akan memberitakan kebenaran menurut kitab Injil atau kitab yang saya yakini. Oleh karena itulah maka saya melayani 8 tahun. Tetapi pada saat itu saya belum melakukan kajian ilmiah secara khusus, walaupun saya sekolah teologi sampai S3. Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya, yaitu kitab ini, ya. Ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain, jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini adalah kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Sebetulnya saya punya yang berbahasa Indonesia juga yang sudah menggunakan nama yang benar. Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu, ada orang yang 2004 kalau tidak salah, ada orang dari Jakarta, seorang dosen yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pada saat itu saya diminta untuk menjadi saksi ahlinya. Tetapi kitab suci saya itu dipinjam, ternyata sampai sekarang nggak pulang. Dan yang menjadi acuan saya juga ini adalah kitab berbahasa Aram yang nggak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God Bible. Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Root Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari mempelajari dari kitab yang sesungguhnya, termasuk ini, ya, The Name of God. The Name of God ini juga saya pelajari. Ada banyak sekali. Sebetulnya saya juga mau mempersiapkan materi, tetapi karena kesibukan saya tidak sempat menghubungi dari pihak Geraha Mu'alaf untuk menyampaikan materinya. Tetapi kalau nanti apa yang saya sampaikan mungkin ini dari pihak Nasrani juga banyak yang nonton. Kalau mereka ingin mendapatkan materi saya, nanti saya bisa kirimkan buku-buku saya. Saya concern dalam hal ini karena saya melihat suatu realitas bahwa umat Nasrani dengan umat Muslim ini selalu berbenturan di akar rumput. Tetapi di sisi lain dari banyak pendeta itu menganggap bahwa tidak ada permasalahan karena sejak dulu tidak ada masalah. Ya sebetulnya tidak ada masalah karena tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah itu sangat bermasalah. Oleh karena itulah nanti saya akan paparkan apa yang menjadi dasar saya secara ilmiah untuk mungkin berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Sehingga dengan terpaksa saya harus disingkirkan di kalangan sinode saya yang dulu. Bahkan saya dikeluarkan dari pastori, sehingga saya tidak membawa apapun. Tapi bagi saya, karena saya sudah komitmen untuk menyampaikan kebenaran, maka ya saya harus konsisten dengan apa yang saya sudah komitmenkan. Walaupun pada saat itu, ya secara manusiawi memang sangat ironis sekali. Saya sampai hanya memegang uang Rp20.000 saja di tangan. Karena saya harus keluar malam hari. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena banyak umat Nasrani khususnya para pendeta yang begitu menyerang saya.
Seperti yang tadi beliau katakan, bagi yang belum tahu sinode itu apa, jadi sinode menurut Wikipedia itu adalah pertemuan atau sidang majelis gereja yang biasanya dilakukan untuk memutus suatu masalah. Jadi di forum itu, beliau Bapak Yakub Sulistyo memang mendapatkan masalah yang besar. Tidak hanya dikeluarkan saja, tapi juga ikut dipecat. Yang lebih parahnya lagi, beliau sampai difitnah dan diadu domba dengan umat muslim. Jadi kami salut dengan keberanian beliau yang sangat tegas dan lugas untuk menyampaikan suatu kebenaran itu. Tetapi untung dari pihak muslim justru yang intelektual tentu saja yang bisa menerima kajian saya. Pada saat itu saya sempat disidang di kalangan para kiai di Wonosobo karena saya difitnahkan katanya saya menghina Islam karena saya membuang Allah begitu. Saya katakan saya tidak membuang, saya kembalikan dengan hormat karena memang itu bukan Tuhan kami. Jadi saya harus bisa menghormati umat muslim. Jadi saya punya konsep bahwa yang disebut dengan kerukunan umat beragama itu bukan menyatukan, tetapi berjalan di relnya masing-masing. Ya, jadi bagi saya kalau ada umat Kristen misalkan, umat Nasrani pindah jadi Islam, monggo kerso silahkan, nggak masalah. Bahkan pendeta sekalipun mau pindah juga nggak masalah. Itu berdasarkan keyakinan yang bersangkutan. Jadi saya terangkan pada saat itu kepada para kiai, dan para kiai juga justru mendukung kami, mendukung saya secara khusus. Pada saat itu saya harus mendirikan gereja sendiri lagi dengan konsistensi yang saya miliki. Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan, saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam, ormas-ormas Islam, mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak muslim justru yang akan membantu, begitu. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan ya. Masa mau bangun gereja yang justru agar menambah jemaat, malah dari kalangan Nasrani sendiri tidak ada yang mau bertanda tangan. Ormas-ormas muslim atau orang Islam yang justru membantu beliau. Tapi ya puji Tuhan, dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya perjuangkan bersama dengan teman-teman, akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga, sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Para kiai banyak kenal dengan saya, dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli buku. Seperti salah satu contohnya ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanakh dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod, He, Waw, He, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah, A-L-L-A-H huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengquote daripada buku orang, pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanakh itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-N huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana, di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di situ dikatakan, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itu namaku. Artinya, kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Tuhan yang bernama Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhir Lo Atayan Utilatil Absilim.
Yang kalau diterjemahkan dengan benar sebetulnya berbunyi, aku Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Itu yang pertama. Jadi nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, Allah huruf besar semua. Di mana umat Nasrani, para pendeta seringkali mengatakan, oh Allah kami beda dengan Allah. Mereka menggunakan kata Allah, kami Allah. Padahal semuanya sama, karena hurufnya sama. Dan itu dijadikan sebagai pengganti daripada Yahweh. Dan ini bisa saya lihat kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua. Terjemahan dari LAI mengatakan, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, Allah huruf besar semua, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, wa yomer Avram Adonai Yahweh matitenli wa anoki holek ariri oven mesek beiti hu damesek Eliezer. Jadi terjemahan yang benar seharusnya kalau saya konvertkan dengan LAI berbunyi, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Ini hal yang kedua. Jadi di dalam bahasa Ibraninya nama Yahweh itu sudah diterjemahkan menjadi dua, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Yang ketiga, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan, hanya T-nya saja huruf besar. Ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 di kitab Perjanjian Baru. Di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan, hanya T-nya saja huruf besar, akan diselamatkan. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa, di sana berbunyi, wahaya kol asyer yikra besem Yahweh Yimalek, yang seharusnya terjemahannya, dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Ini yang ketiga. Jadi nama Yahweh sudah menjadi tiga terjemahannya. Yang keempat adalah Allah, hanya saja yang huruf besar. Itu bisa dilihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya saja yang huruf besar. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, wayaan wayamar katuf kilo al-halchem lefado yiki ha-adam ki al-kalmot sapi Yahweh. Yang kalau diterjemahkan seharusnya berbunyi, namun sambil menanggapi, dia berfirman, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa satu nama, yaitu Yahweh, diterjemahkan menjadi empat. Yang pertama, Tuhan huruf besar semua. Kemudian Allah huruf besar semua. Yang ketiga, Allah hanya saja yang huruf besar. Dan yang keempat adalah Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar. Padahal kalau kita melihat satu realitas, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Kalaupun misalkan nama saya Bunga, misalkan saya bernama Bunga atau Eko begitu, ketika saya ke Amerika kemudian ditanya oleh orang Amerika, what's your name? Saya tidak akan mengganti nama saya menjadi my name is One, karena Eko itu artinya satu. Atau Bunga menjadi my name is Rose, bukan. Atau Flower, bukan. Nama saya ya tetap, kalau Bunga ya tetap Bunga, Flower, kalau Eko ya tetap Eko, karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, dalam hal ini saya melihat satu kenyataan bahwa para gembala, walaupun ada juga yang tahu tetapi tidak mau tahu, karena ya kembali, saya pernah ngomong kepada pendeta, saya katakan, si A, Anda tahu nggak tentang nama Tuhan kita yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub? Tahu. Menurut kitab suci siapa? Yahweh. Saya tanya yang kedua, lalu bagaimana dengan Bapak? Apakah sudah pernah mengajarkan kepada umat? Mereka jawabannya sangat variasi dan banyak. Mereka katakan, oh itu nggak usahlah diajarkan, nanti jemaat jadi terpecah belah. Saya bilang, memang kalau terpecah bagaimana? Yesua saja dulu ketika ada di dalam dunia ini juga membuat perpecahan. Waduh, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Ternyata ada yang takut mengajarkan suatu kebenaran dengan alasan takut jemaatnya terpecah belah. Dari apa yang diucapkan beliau, kita bisa menilai memang ada yang disembunyikan. Berarti ilmu yang diajarkan tidak utuh atau sempurna. Sangat menarik sekali ya. Yuk kita simak lagi videonya. Apakah itu bukan berasal dari Elohim? Ya, saya tidak bisa membaca karena saya hanya meyakini apa yang dari kitab suci yang saya sampaikan. Karena saya terus terang menghormati. Dengan umat Buddha saya menghormati, biarlah mereka menyembah sesuai dengan kitab sucinya. Umat Islam dengan sesuai kitab sucinya, tidak masalah bagi saya. Jadi tidak perlu mempermasalahkan. Karena itu saya katakan ketika ada orang Islam yang pindah ke Kristen, saya katakan kamu pelajari saja kitab sucinya umat Nasrani dengan baik. Tidak usah menjelek-jelekan Islam. Karena itu akan menimbulkan permasalahan dan itu tidak membuat Indonesia terjadi kerukunan antar umat. Jadi perbedaan itu asal berada di koridor masing-masing, ya saya kira tidak ada masalah. Ya karena saya banyak referensi-referensi, termasuk Al-Quran pun saya punya. Ini Al-Quran dalam bahasa Belanda. Saya punya
Dan nama Allah tidak diubah dalam bahasa Belanda. Artinya itu memang nama. Kemudian saya juga punya kitab suci dari Batak Taro. Ini judulnya Padan Sindekah. Nah, Padan Sindekah ini juga pakai Yahweh. Kemudian saya punya juga Al-Quran yang di sini bahkan dari terjemahan dari cukup bagus juga. Kadim Al-Haramain Asyafritain, pelayan kedua Tanah Suci, Fat Ibnu Abdul Aziz Al Saud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, mendapat kehormatan sebagai penganjur untuk mencetaknya Al-Quran dan terjemahannya ini. Jadi saya menggunakan yang sah semua. Tetapi karena saya menghormati umat Islam, ya go ahead, silahkan. Umat Islam mau meyakini Tuhannya, saya hormati saja. Tetapi umat Nasrani seharusnya berada di koridor masing-masing. Nah, kebanyakan pendeta yang tidak mau menyebut nama Yahweh, mereka mengatakan bahwa YHWH itu tidak bisa berbunyi. Saya katakan kalau tidak bisa berbunyi, ya belajar untuk membunyikannya. Nah, kebetulan kemarin saya menemukan video ada pelajaran membaca Ibrani. Kebetulan di situ menyebut juga nama Yahweh yang dibaca Yahweh. Kemudian saya posting di YouTube saya yang terakhir. Jadi bagi umat Nasrani yang selama ini menganggap bahwa YHWH itu tidak bisa bunyi, bodohnya Yakub Sulistyo saja yang menyebut nama Yahweh, sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Justru saya katakan bahwa betapa bodohnya Elohim atau Tuhan kalau menyuruh Moshe atau Musa menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Ini kan sangat naif sekali. Apalagi ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi sendiri lupa bagaimana membunyikannya. Bagaimana mungkin orang Yahudi lupa dengan hurufnya sendiri? Ada alasan macam-macam, katanya di Perjanjian Baru itu sudah tidak ada nama Yahweh karena pada saat itu lingua francanya adalah bahasa Yunani, karena orang Yahudi dijajah oleh Romawi menggunakan bahasa Yunani. Nah, saya contohkan saja, Indonesia ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Tetapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah nggak ada yang hilang. Jadi ada banyak sekali argumentasi-argumentasi yang sebetulnya tidak relevan untuk disampaikan, karena kalau disanggah itu bisa, namun ya kembali kalau menurut saya karena mereka belum mampu membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya, sehingga mereka rancu begitu. Saya kira untuk pemaparan saya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi nanti misalkan ada yang mau bertanya sekitar masalah nama, bisa disampaikan. Saya kira itu dulu Pak Moderator, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, seperti itulah ya penyampaian beliau Yakub Sulistyo agar Kristen berjalan pada koridornya sendiri. Makanya mengapa kami orang Islam gerah jika penggunaan kata Allah itu dipakai oleh orang Kristen. Sehingga jangan salah jika banyak sekali video-video debat antara umat Islam dan umat Kristen akhir-akhir ini yang memang salah satunya membahas masalah tersebut. Seperti cuplikan video Bang Zuma berikut ini. Kalau Anda adanya di Jakarta, bagaimana dengan yang ada di Makassar, yang ada di Medan, yang ada di Papua? Anda memang baik, tapi cuma seorang. Tetapi secara berkelompok, secara agama, secara kitab, ya sama aja. Nama Tuhan kami diambil, nama kitab kami diambil, nama gelar-gelar nabi kami diambil, ya sama aja. Hilangnya saudara Adventis, maka tidak akan adanya saudara tidak merubah apa yang disebut hal yang harus dihilangkan dari dua agama ini, yaitu perdebatan. Nah, bagaimana caranya membuat perdebatan ini hilang? Ya, saudara Kristen harus tahu diri dong. Kembalikan istilah-istilah Islam di dalam Bible, mau itu Advent, mau Katolik, mau Protestan, kembalikan aja. Barulah kemudian kita jalankan agama kita masing-masing dengan damai. Itu baru betul. Tapi kalau masih ada istilah Allah, masih ada istilah bla 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 dalam Bible, ya saya rasa kalaupun hilang perdebatan ini, sementara aja. Generasi berikutnya akan berdebat lagi. Bahkan mungkin mereka bisa perang. Karena kenapa? Agama Kristen susah untuk diajarin. Padahal masalahnya sepele. Persekutuan Gereja Indonesia rapat, hilangkan semua istilah Al-Quran. Dah selesai, aman, terbit Bible baru. Subhanallah. Maka Indonesia akan damai, Kristen dan Islam akan rangkulan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan baik. Sederhana bukan? Toh Kristen tidak akan merubah, dan tidak, Yesus Tuhan ini yang dituhankan oleh Kristen tidak akan berhenti menjadi Tuhan kalau terjemahan dikembalikan kepada marwahnya. Kristen tidak akan menjadi agama kasar, agama bengis kalau dikembalikan kepada marwahnya. Kristen tidak akan menjadi rendah kalau dikembalikan kepada marwahnya. Tidak akan. Orang-orang Kristen yang ganteng, cantik tidak akan menjadi buruk rupa ketika kitabnya dikembalikan kepada marwahnya. Tidak, justru akan
akan memberikan harga nilai yang sangat luar biasa ketika Kristen tampil dengan kekristenannya. Kita menghargai, kita hormat dengan itu. Maka solusinya apa? Cuman satu. Kembalikan istilah-istilah Al-Quran, maka Indonesia akan jaya. Kristen, Islam rangkulan, berpelukan untuk bahu-membahu mengisi kemerdekaan agar mensejahterakan Indonesia ke depannya. Luar biasa sekali ya Bang Zuma ini. Coba teman-teman lihat ya, pernah tidak orang Islam debat pagi, siang, malam dengan orang Hindu membahas konsep ketuhanan? Pernah tidak orang Islam debat pagi, siang, malam dengan orang Buddha bahas konsep ketuhanan? Pernah tidak? Tidak pernah. Ya, karena apa? Umat Hindu percaya diri dengan nama Tuhannya. Umat Buddha pun sama, mereka percaya diri dengan nama Tuhannya. Sedangkan agama Kristen ini yang lain daripada yang lain. Di Perjanjian Baru, khususnya Yohanes 1 nomor 1, tertulisnya Theos dan Logos. Kenapa terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan nama Allah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini yang sebenarnya jadi masalah. Jadi benar kata Bang Zuma, kenapa Lembaga Alkitab Indonesia tidak kumpul lalu membahas ini dan menarik kata-kata Islami dalam Bible. Kan beres. Bakalan tidak ada lagi perdebatan seperti sekarang. Bahkan sampai ada yang lapor-lapor polisi dianggap menista. Padahal sudah jelas Allah itu milik agama Islam. Demikian ya yang bisa kami paparkan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.